Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, seberapa besar cinta kita kepada ibu? Apakah sebesar cintanya kepada kita? Di dunia ini tidak ada hal yang mampu membayar kasih sayang seorang ibu kepada kita sebagai anaknya. Jadi sudah sepatutnya seorang anak menghormati dan mematuhi ibunya. Allah saja sampai mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Maksudnya adalah jika kita suka menyakiti perasaan ibu, mustahil kita semua bisa masuk surga meskipun rajin beribadah. Sahabat beriman, sebelum dilahirkan oleh ibu kita ke dunia, ternyata kita semua pernah melakukan percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini benar-benar membuat merinding dan mengharukan. Karena ternyata kita ini awalnya ragu untuk lahir ke dunia dan lebih memilih tetap tinggal di surga. Semoga kisah ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk kita semua agar lebih mencintai orang tua, terutama ibu kita, dan juga agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang bayi siap dilahirkan ke dunia. Menjelang lahiran, sang bayi bertanya kepada Allah. Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah. Lalu Allah menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Bayi berkata, tapi di surga apa yang saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini cukup bagi saya untuk bahagia. Lalu Allah menjawab, malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan lebih berbahagia. Bayi bertanya lagi, dan apa yang dapat saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu? Allah menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Bayi bertanya lagi, saya mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya? Lalu Allah menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun. Bayi berkata lagi, tapi saya akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi. Allah menjelaskan, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Saat itu surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah engkau memberitahuku siapa nama malaikat di rumahku nanti? Allah menjawab, kamu dapat memanggil nama malaikatmu itu ibu. Sahabat beriman, kenanglah ibu yang selalu menyayangi kita. Sayangilah orang yang telah melahirkan kita. Untuk ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi atau berangkat kemanapun, ingatkah ketika ibu kita rela tertidur tanpa selimut demi melihat kita tertidur nyenyak dengan 2 selimut atau lebih yang membalut tubuh kita? Ingatkah ketika jemari ibu mengusap lembut kepala kita? Dan ingatkah ketika air mata ibu menetes ketika ia melihat kita terbaring sakit? Sesekali jenguklah ibu yang selalu menantikan kepulangan kita di rumah tempat kita dilahirkan. Ibu yang selalu dengan senang hati dan tanpa marah-marah sering mencium baju kotor kita dan mencucikannya dengan tulus hati demi kebersihan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Saat ibu memohon pertolongan agar kita cucikan bajunya, kita sering mengabaikannya. Di saat kita melupakannya, atau mungkin tak memperhatikannya, bahkan jarang menjenguknya, ibu selalu menyebut nama kita lewat doa tengah malam berbasuh air wudhu. Kembalilah,
Mohonlah maaf pada ibu yang selalu rindu akan senyum atau canda tawa kita. Jangan sampai kita kehilangan saat-saat akan kita rindukan di masa datang ketika ibu telah tiada. Tak ada lagi di depan pintu yang menyambut kita. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar kosong tiada penghuninya. Yang ada hanyalah baju yang tergantung di lemarinya. Tak ada lagi dan tak akan ada lagi yang akan meneteskan air mata mendoakan kita di setiap hembusan nafasnya. Pulang dan kembalilah segera ke pelukan ibu yang selalu menyayangi kita. Ciumlah kaki ibu yang selalu merindukan kita dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.